Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel YouTube IKA, Hitung Fisika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perhitungan pada materi kalor. Mari kita mulai. Benda jika dipanaskan akan naik suhunya atau memuai. Nah, pada proses benda yang dipanaskan akan menyerap atau mengambil kalor dari sekelilingnya. Sebaliknya, jika benda didinginkan, akan mengalami penurunan suhu, benda kemungkinan mengalami penyusutan. Nah, proses yang seperti ini, maka benda akan melepas kalor ke lingkungannya. Pada perhitungan tentang kalor, di sini kita akan mengenal beberapa simbol. Yang pertama yaitu simbol dari kalor, yaitu Q. Satuan SI dari kalor adalah Joule. Satuan lain untuk kalor yaitu kalori atau kilokalori. Berikut ini adalah konversi dari Joule ke kalori. Demikian juga dari kalori ke Joule. Kita lihat rumus yang akan kita gunakan pada perhitungan kalor adalah Q sama dengan massa dikali kalor jenis dikali perubahan suhu. Q sama dengan MC delta T. Bagaimana penggunaan rumus ini? Mari kita lihat di contoh soal pada slide berikutnya. Contoh yang pertama, air bermassa 2 kg dipanaskan dari suhu 10 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius akan menyerap kalor sebesar titik-titik Joule. Mari kita hitung. Jadi, pada soal nomor 1, kita lihat di sini suhu dari 10 derajat Celcius naik hingga 60 derajat Celcius. Lihat skemanya, perjalanannya dari 10 derajat Celcius menuju 60 derajat Celcius. Berapa nilai kalor yang diserap? Q sama dengan MC delta T. Nilai Q sama dengan massanya 2 kg. C, kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Dari skema ini bisa kita lihat kenaikan dari 10 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius terjadi kenaikan sebesar 50 derajat Celcius. Maka kalor yang akan diserap untuk menaikkan suhunya adalah sebesar 420.000 Joule. Mari kita lihat di contoh yang berikutnya. Tembaga, kalor jenisnya 390 Joule per kilogram derajat Celcius, sebanyak 1 kg dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius hingga 70 derajat Celcius. Hitunglah kalor yang dibutuhkan. Kita lihat dulu di soal ini, perjalanan suhu dimulai dari 20 hingga 70 derajat Celcius. Maka skema perjalanan suhunya dari 20 derajat Celcius hingga 70 derajat Celcius membutuhkan kalor sebesar Q sama dengan MC delta T. Berapa massa dari tembaga di soal ini? 1 kg. Kalor jenis tembaga 390 Joule per kilogram derajat Celcius. Kenaikan suhu yang terjadi adalah 50 derajat Celcius. Maka Q yang bisa kita peroleh di soal ini adalah sebesar 19.500 Joule. Oke. Tembaga sebanyak 1 kg dengan kalor jenis 390 Joule per kilogram derajat Celcius dipanaskan dari suhu min 10 derajat Celcius hingga 110 derajat Celcius membutuhkan kalor sebesar berapa Joule? Nah, di soal nomor 3 ini perjalanan suhunya yaitu dari min 10 derajat Celcius hingga 110 derajat Celcius
di sini terjadi kenaikannya sebesar 110 derajat Celcius dengan 10 derajat Celcius. Maka di soal ini kenaikan suhunya adalah 120 derajat Celcius. Bagaimana mencari perhitungan kalor? Q sama dengan MC delta T. Q sama dengan M. Masanya 1 kg. Kalor jenis 390 Joule per Kg derajat Celcius. Kenaikan suhunya 120 derajat Celcius. Maka kalor yang dibutuhkan adalah senilai 46.800 Joule. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, dari kenaikan min 10 derajat Celcius hingga 110 derajat Celcius, kenaikannya adalah 120 derajat Celcius. Mari kita lihat contoh yang berikutnya. Air sebanyak 1 kg pada suhu 20 derajat Celcius membutuhkan kalor 10 kilokalori. Pertanyaan di nomor 4 adalah bagaimana menghitung suhu akhir pemanasan air? Dapat kita lihat air sebanyak 1 kg dimulai perjalanan pemanasannya dari 20 derajat Celcius hingga suhu akhir. Dan kita belum mengetahui suhu akhir dari soal ini. Pada soal ini membutuhkan kalor sebanyak 10 kilokalori. Maka kita hitung Q sama dengan MC delta T. Q yang dibutuhkan adalah 10 kilokalori. Massa air 1 kg. Kalor jenis air, dalam hal ini karena Q yang digunakan adalah dalam satuan kilokalori, maka nilai kalor jenis kita juga akan menggunakan satuan yang kilokalori. 1 kakal per Kg kilogram derajat Celcius. Maka dari perhitungan ini kita dapatkan terjadi kenaikan suhu 10 derajat Celcius. Dari suhu 20 derajat Celcius mengalami kenaikan 10 derajat Celcius, maka suhu akhir pemanasan di soal nomor 4 adalah 20 derajat Celcius ditambah 10 derajat Celcius sama dengan 30 derajat Celcius. Kita akan lihat soal berikutnya. Nomor 5. Soal nomor 5 mirip dengan soal nomor 4, tetapi di sini air sebanyak 1 kg pada suhu 20 derajat Celcius melepaskan kalor. Seperti yang kita ketahui, jika benda melepaskan kalor ke lingkungannya, maka yang terjadi adalah bukan kenaikan suhu, 20 derajat Celcius. Hitunglah suhu akhir air. Rumus yang akan kita pakai, Q sama dengan MC delta T. Kalor yang dilepaskan pada soal nomor 5 ini adalah 10 kakal. Massa yang mengalami pelepasan kalor di sini adalah 1 kg. Kalor jenis air 1 kakal per kilogram derajat Celcius. Kita cari berapa perubahan suhu yang terjadi karena air melepas kalor, maka Q yang ada di soal ini adalah bernilai negatif, minus. Maka terjadi penurunan suhu sebesar 10 derajat Celcius. Dari suhu 20 derajat Celcius terjadi penurunan suhu sebesar 10 derajat Celcius, maka suhu akhir adalah 10 derajat Celcius. Demikianlah video tentang perhitungan kalor. Sampai jumpa lagi kita di video selanjutnya. Jika video ini bermanfaat, silakan di like, subscribe, dan sharing ke teman-teman.
Sampai jumpa lagi kita di video selanjutnya. Salam Hika, hitung fisika. Bye.